Halo semuanya, kita lanjutkan lagi alur cerita manhwa si Dewa Gacha. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Melihat monster raksasa batu hitam yang sedang mengamuk di sana, Gue Tansen pun langsung menerjang ke arah makhluk tersebut untuk melancarkan serangan terkuat miliknya. Kemudian, setelah sampai di jangkauan serangannya, Gue Tansen pun langsung menggunakan teknik energi pedang bumi miliknya untuk menyerang monster raksasa batu hitam tersebut. Tapi, meskipun serangannya dengan telak mengenai kepala si monster raksasa batu hitam, serangan Gue Tansen tidak berpengaruh apa-apa, saking kerasnya tubuh yang dimiliki oleh monster raksasa batu hitam itu. Tentu saja, Gue Tansen pun langsung panik dan wajahnya pun berubah menjadi pucat lalu berkata, "Tubuh makhluk ini sangat keras sekali, bahkan serangan terkuatku tidak mampu untuk menggores kulitnya sedikit pun." Melihat Guo Tansen yang hanya diam saja, Lin Xiu pun langsung mengambil inisiatif untuk menyerang monster raksasa batu hitam itu dan berkata, "Kenapa kau hanya diam saja seperti itu? Cepatlah menyingkir dari sana." Kemudian, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya untuk menyerang si monster raksasa batu hitam dan kembali berkata, "Kura-kura besar, rasakanlah serangan dariku ini." Tapi, bukannya berusaha menangkis serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu, monster raksasa batu hitam itu malah membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisap serangan tombak burung phoenix yang mengarah kepadanya. Lalu, monster raksasa batu hitam itu pun melahap serangan burung phoenix milik Lin Xiu. Seakan-akan dia memberitahu semua orang yang ada di sana kalau serangan elemen seperti itu tidak akan bisa melukai tubuh keras miliknya. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, karena selama ini tidak ada makhluk yang malah melahap serangan teknik tombak burung phoenix miliknya. Dan Lin Xiu pun berkata, "Apa-apaan ini? Dia malah menghisap serangan tombak burung phoenix milikku." Kemudian, monster raksasa batu hitam itu menyemburkan serangan teknik tombak burung phoenix yang telah dihisap ke arah Lin Xiu. Tapi Lin Xiu hanya diam saja dan tidak bergerak sedikit pun dari sana. Dia tidak berniat untuk menghindari serangan balik dari si monster raksasa batu hitam kepadanya. Melihat itu, Lin Xiu pun hanya tersenyum karena serangan teknik tombak burung phoenix tidak bisa melukai dirinya, sehingga Lin Xiu tidak terluka sama sekali dan berkata, "Cih, kau menggunakan api milikku untuk menyerangku. Ternyata kau itu lebih bodoh daripada yang aku pikirkan." Lalu, karena Lin Xiu tidak terluka sama sekali setelah diserang olehnya, monster raksasa batu hitam itu pun langsung mengangkat tangannya ke atas untuk melancarkan serangan fisik kepada Lin Xiu. Tentu saja, karena tubuh monster raksasa batu hitam itu sangat besar, sehingga gerakannya pun lambat. Jadi Lin Xiu bisa menghindari serangannya itu dengan mudah dengan melompat ke atas, sehingga serangan dari monster raksasa batu hitam itu hanya menghantam tanah di sekitar sana dan terdengar ledakan yang cukup keras. Kemudian, setelah berhasil menghindari serangan dari monster raksasa batu hitam, Lin Xiu pun tersenyum lalu berkata, "Karena mulutmu itu bisa menyerap apiku, maka aku akan membakar punggungmu itu." Lalu, Lin Xiu kembali memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya yang akan diarahkan ke punggung monster raksasa batu hitam tersebut. Karena serangan Lin Xiu yang sangat cepat itu, sehingga si monster raksasa batu hitam pun tidak bisa menghindari ataupun menangkis serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu kepadanya. Sehingga teknik tombak burung phoenix milik Lin Xiu pun dengan telak mengenai punggungnya. Dan terjadi ledakan yang sangat besar di sana yang membuat si monster raksasa batu hitam itu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Setelah terkena serangan dari Lin Xiu, punggung monster raksasa batu hitam itu pun mulai retak. Dan batu-batu tajam yang berada di punggungnya juga patah setelah diledakkan oleh Lin Xiu. Melihat serangannya yang bisa melukai si monster raksasa batu hitam, Lin Xiu pun tersenyum dan berkata, "Haha, ternyata cangkang kura-kura itu mulai retak setelah teknik tombak burung phoenix milikku berhasil membakarnya." Tapi, sesuatu yang aneh terjadi di sana, di mana potongan batu tajam yang berasal dari punggung si monster raksasa batu hitam itu mulai berterbangan di udara. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut karena dia pikir monster raksasa batu hitam itu sudah melemah dan tinggal melancarkan serangan penghabisan saja kepadanya. Tetapi makhluk itu masih bisa melawan dan Lin Xiu pun berkata, kenapa dia masih punya kemampuan untuk bisa menerbangkan batu-batu itu?" Kemudian, monster raksasa batu hitam yang terlihat sangat marah itu meraung dengan sangat keras dan menerbangkan potongan batu-batu itu ke arah Lin Xiu dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, Lin Xiu pun tidak bisa menghindari serangan yang sangat cepat dengan jumlah yang banyak,
sehingga Lin Xiu hanya bisa mencoba untuk bertahan dari serangan itu dan berkata, "Ini buruk, ternyata dia memiliki metode serangan seperti ini." Karena tidak memiliki pilihan lain lagi, Lin Xiu pun akhirnya mengaktifkan teknik buncin miliknya untuk menyelamatkan nyawanya dan berpindah tempat ke tempat lain yang lebih aman. Kemudian, dalam waktu sekejap saja, Lin Xiu sudah berpindah tempat ke belakang monster raksasa batu hitam itu dan membuat makhluk itu terkejut karena dia mendengar Lin Xiu yang berteriak dengan keras sambil berkata, "Dasar kura-kura busuk, melihat kemana kau? Buka matamu itu lebar-lebar." Lalu, di saat monster raksasa batu hitam itu menoleh ke samping, Lin Xiu langsung melancarkan teknik tombak bunga badai miliknya dan menusuk ke mata monster raksasa batu hitam tersebut. Tentu saja, si monster raksasa batu hitam itu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras setelah Lin Xiu menusuk salah satu matanya, sehingga sekarang makhluk itu pun hanya memiliki satu mata saja. Sementara itu, Xiao Ruoshui dan Ma Baohao yang melihat pertarungan Lin Xiu dari belakang, mereka pun sangat senang setelah Lin Xiu berhasil membutakan satu mata monster raksasa batu hitam itu, dan Ma Baohao pun berkata, "Haha, sekarang makhluk itu pasti merasa sangat kesakitan." Kemudian, monster raksasa batu hitam yang merasa sangat marah setelah kehilangan sebelah matanya, dia bersiap untuk kembali mengeluarkan serangan biju dama miliknya yang diarahkan kepada Xiao Ruoshui dan Ma Baohao yang malah menertawakannya. Melihat itu, Xiao Ruoshui dan juga Ma Baohao langsung menghindar ke arah yang berlawanan untuk menghindari serangan si monster raksasa batu hitam, dan Xiao Ruoshui pun berkata, "Dasar makhluk gila, dia tiba-tiba saja malah mengarahkan serangannya ke arah kita." Tak cukup sampai di situ, si monster raksasa batu hitam kembali meraung dengan sangat keras sambil menerbangkan puing-puing batu ke udara untuk melancarkan serangan sekara area ke arah mereka semua. Tentu saja, Lin Xiu pun tidak akan membiarkan monster raksasa batu hitam itu melancarkan serangan ke arah mereka dan bersiap untuk menyerangnya terlebih dahulu dan berkata, "Sepertinya titik lemah kura-kura ini terletak di kedua matanya. Kalau begitu, aku akan membutakan matanya yang satu lagi." Kemudian, dengan cepat Lin Xiu kembali melancarkan teknik tombak bunga badai miliknya sebelum si monster raksasa batu hitam menembakkan batu-batu yang sangat banyak itu ke arah mereka. Tanpa bisa dihindari oleh si monster raksasa batu hitam, tombak Black Owl milik Lin Xiu pun kembali menancap di mata makhluk itu dan membuatnya berteriak kesakitan dengan sangat keras. Setelah kedua matanya berhasil dibutakan oleh Lin Xiu, monster raksasa batu hitam itu pun langsung kehilangan kekuatannya karena titik lemahnya terletak di kedua matanya, sehingga tubuhnya pun mulai kehilangan keseimbangan dan akhirnya roboh. Kemudian, dikarenakan monster raksasa batu hitam itu telah tumbang, sehingga batu-batu yang sedang melayang di udara pun langsung berjatuhan, dan Xiao Ruoshui memberikan instruksi kepada Ma Baohao dengan berkata, "Sepertinya Lin Xiu berniat menembus kepala makhluk itu dengan tombaknya. Ma Baohao, cepatlah kau bantu dia." Mendengar itu, Ma Baohao pun langsung menerjang ke arah monster raksasa batu hitam dan menjawab, "Baiklah kakak Xiao, aku akan segera pergi ke sana." Lalu, Ma Baohao menggunakan teknik pukulan miliknya untuk mendorong tombak Black Owl milik Lin Xiu sampai menembus ke belakang kepala dari monster raksasa batu hitam tersebut. Dan pukulan energi spiritual Ma Baohao pun langsung berubah menjadi sangat besar, sehingga bisa mengalirkan energi spiritual miliknya melalui tombak Black Owl milik Lin Xiu sampai menembus ke belakang kepala monster raksasa batu hitam itu dan membuatnya kembali menjerit kesakitan dengan sangat keras. Kemudian, monster raksasa batu hitam itu pun tumbang di hadapan Lin Xiu dan langsung tewas seketika setelah kedua matanya dibutakan oleh Lin Xiu, dan pada akhirnya kepalanya pun berhasil dilubangi dengan kombinasi serangan dengan Ma Baohao. Lalu, Lin Xiu pun mencabut tombak Black Owl miliknya dan terlihat mata dari monster raksasa batu hitam itu pun hancur setelah dia berhasil dikalahkan oleh mereka. Tapi, Lin Xiu tidak terlihat senang, sehingga dia pun menghela napas panjang dan berkata di dalam hatinya, "Sayang sekali, semua ini akan dihitung sebagai kerjasama tim dalam mengalahkannya. Jadi banyak XP poin yang seharusnya menjadi milikku menjadi terbuang dengan percuma." Lin Xiu pun tak kuasa menahan air matanya karena merasa sedih setelah kehilangan banyak XP poin dan kembali berkata di dalam hatinya, "Kenapa kehidupan ini sangat menyedihkan bagiku?"
Sementara Xiao Ruoshui yang berada di belakangnya, dia merasa heran. Kenapa Lin Xiu malah terlihat seperti itu setelah berhasil mengalahkan monster raksasa batu hitam tersebut. Kemudian, setelah melihat ekspresi wajah Lin Xiu, Xiao Ruoshui mengambil kesimpulan dan berkata kepada Ma Baohao, "Ma Baohao, karena Lin Xiu yang paling banyak memberikan kontribusi saat mengalahkan monster raksasa batu hitam itu, jadi lebih baik jika kristal core yang ada di dalam tubuh makhluk itu diberikan kepada Lin Xiu." Mendengar perkataan dari Xiao Ruoshui, Ma Baohao pun dengan lapang dada langsung menyetujuinya dan berkata, "Tentu saja, kristal core itu akan menjadi milik Lin Xiu karena aku juga tidak berkontribusi banyak saat mengalahkannya." Lalu, setelah mendapat persetujuan dari Ma Baohao, Xiao Ruoshui pun berkata kepada Lin Xiu, "Apa kau mendengarnya? Kristal core yang berada di dalam tubuh makhluk itu akan menjadi milikmu." Lin Xiu pun sangat senang mendengarnya sehingga wajahnya pun langsung berubah drastis dan terlihat matanya langsung berkilauan karena merasa sangat senang. Dengan senyuman yang terlihat di wajahnya, Lin Xiu pun mengucapkan terima kasih kepada mereka dan berkata, "Terima kasih kakak Xiao dan juga para senior lainnya atas kemurahan hati kalian." Kemudian, karena keadaan di sana sudah aman, Xiao Ruoshui pun meletakkan tas miliknya dan berniat kembali beristirahat di sana. Lalu, Xiao Ruoshui duduk dan berkata kepada semua anggota timnya, "Karena sekarang keadaan di sini sudah kembali aman, jadi kita akan melanjutkan untuk beristirahat di tempat ini. Karena wilayah ini adalah area kekuasaan dari monster raksasa batu hitam itu, jadi kemungkinan besar tidak akan ada makhluk berevolusi lain yang berada di sekitar sini," ucap Xiao Ruoshui untuk meyakinkan mereka. Singkat cerita, setelah mereka beristirahat di sana, pada keesokan harinya tim Lin Xiu pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di tepi jurang yang terlihat sangat dalam. Tentu saja, Lin Xiu pun tidak menyangka bahwa jalan yang mereka tempuh akan sesulit ini, dan dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, Lin Xiu berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa di sini ada jurang yang cukup dalam? Bagaimana caranya kita bisa menyeberang ke sana?" Lin Xiu pun kembali berkata, "Kakak Xiao, tidak ada celah yang bisa kita lewati di jurang ini. Apakah kau memiliki suatu rencana?" Sementara Xiao Ruoshui, dia hanya diam saja dan mengamati jurang yang terlihat cukup dalam itu. Karena Xiao Ruoshui hanya diam saja, Lin Xiu pun kembali berkata, "Jurang ini cukup dalam dan di bawah sana sangat gelap, sehingga kita tidak bisa melihat apapun di dalam sana." Kemudian, Lin Xiu pun menoleh ke belakang karena Xiao Ruoshui memberikan senter kepadanya sambil berkata, "Ambillah senter ini lalu periksalah keadaan di bawah sana." Lalu, Lin Xiu pun mengambil senter yang diberikan kepadanya dan menjawab, "Kakak Xiao, ternyata kau seorang yang penuh dengan persiapan. Bisa-bisanya kau terpikirkan untuk membawa senter dalam ekspedisi kali ini." Setelah itu, Xiao Ruoshui pun mengarahkan senternya ke dalam jurang dan menjawab, "Aku membawanya dikarenakan laba-laba taring hitam sangat tertarik kepada cahaya. Jadi saat mereka melihat cahaya, mereka akan langsung menuju ke arah cahaya dengan cepat, sama halnya seperti ngengat." Dan benar saja, setelah senter diarahkan ke dalam jurang, terlihat banyak pasang mata dari makhluk berevolusi yang langsung bergegas untuk naik ke atas. Rupanya, makhluk berevolusi yang ada di sana adalah monster laba-laba taring hitam yang dikatakan oleh Xiao Ruoshui. Dan Lin Xiu pun langsung memperingatkan mereka semua dengan berkata, "Kalian bersiaplah, makhluk ini datang." Setelah mendengar peringatan dari Lin Xiu, Xiao Ruoshui pun langsung mengeluarkan senjata miliknya dan berkata kepada seluruh anggota tim untuk menyiapkan senjata masing-masing sebelum monster laba-laba taring hitam yang sangat banyak itu sampai ke tempat mereka berada. Kemudian, mereka pun mengambil posisi masing-masing setelah menyiapkan senjatanya, dan Lin Xiu pun merasa heran melihat semua itu lalu bertanya, "Kakak Xiao, benda apa yang kalian gunakan itu? Aku baru pertama kali melihatnya." Mendengar pertanyaan dari Lin Xiu, Xiao Ruoshui pun menjelaskan tentang kegunaan dari senjatanya dan berkata, "Benda ini merupakan penyembur api portable yang merupakan artefak yang wajib kau bawa ketika kau memasuki Dark Forest." Tentu saja, Lin Xiu pun merasa sangat kesal setelah mengetahui bahwa mereka membawa penyembur api portable ke sana, dan Lin Xiu pun langsung meluapkan emosinya dengan berkata, "Kenapa kalian tidak bilang kepadaku sebelumnya bahwa kalian memiliki penyembur api portable ini, dan kalian malah membiarkanku terus mengeluarkan energi spiritual api milikku untuk menghadapi makhluk berevolusi di sepanjang jalan?"
Melihat Lin Xiu yang merasa sangat kesal seperti itu, Xiao Ruoshui pun langsung memberikan kecupan jarak jauh kepadanya dan berkata, "Tentu saja benda ini hanyalah untuk cadangan saja, karena kami sangat mengandalkan api milikku, wahai adik juniorku." Karena Xiao Ruoshui malah menggodanya, Lin Xiu pun langsung tersipu malu dan menjawab, "Kakak Xiao, tolong jangan campurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi, dan jangan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi di depan semua orang." Kemudian, Ma Baohou menyela pembicaraan mereka berdua dan berkata, "Kalian bisa melanjutkan obrolan kalian nanti, karena sekarang monster laba-laba taring hitam itu sudah datang, jadi persiapkanlah diri kalian untuk menyerang mereka." Lalu, semua anggota tim yang memegang penyembur api portable itu pun langsung menyemburkan api ke arah para monster laba-laba taring hitam yang naik ke dinding tebing, di mana jumlah mereka terlihat sangat banyak dan hampir mustahil jika melawan mereka hanya dengan menggunakan senjata tajam saja. Berbeda dengan rekannya yang lain, karena mereka tidak memiliki energi spiritual api, Lin Xiu langsung mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya untuk membakar monster laba-laba taring hitam itu dan berteriak dengan sangat keras lalu berkata, "Aku akan mengajarkan kalian semua bagaimana caranya membakar serangga dengan benar." Tentu saja, monster laba-laba taring hitam itu pun langsung tewas seketika, karena energi spiritual api milik Lin Xiu merupakan api tingkat tinggi. Ditambah api adalah titik lemah dari monster laba-laba taring hitam, sehingga meskipun tubuh mereka kecil, tapi mereka tetaplah monster berevolusi tingkat 5. Jadi Lin Xiu mendapatkan 5 juta XP point setiap kali berhasil menghabisi mereka. Dengan penuh semangat, Lin Xiu terus membakar monster laba-laba taring hitam itu, dan terdengar jeritan kesakitan di mana-mana, karena Lin Xiu membakar mereka hidup-hidup lalu berkata, "Apiku teruslah membara dan bakar mereka semua sampai menjadi abu." Akan tetapi, meskipun mereka telah membakar monster laba-laba taring hitam itu dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi mereka tidak berhenti berdatangan dan terus mencoba naik ke atas dinding tebing untuk menuju ke tempat mereka berada. Kemudian, sambil terus membakar mereka, Lin Xiu pun bertanya, "Kakak Xiao, sebenarnya di manakah monster laba-laba taring hitam yang ingin kita tangkap itu?" Xiao Ruoshui menjawab, "Rata-rata dalam 100 monster laba-laba taring hitam akan muncul satu mutan yang telah berevolusi di antara mereka. Jadi aku rasa makhluk itu akan segera muncul di sini." Mendengar itu, Lin Xiu pun meneruskan membakar monster laba-laba taring hitam dan kembali lagi muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil membunuh monster laba-laba taring hitam tingkat 5. Anda mendapatkan 4,8 juta XP point. Selamat, Anda telah berhasil membunuh monster laba-laba taring hitam tingkat 5. Anda mendapatkan 5,1 juta XP point." Kemudian, di saat Lin Xiu sedang fokus membakar monster laba-laba taring hitam yang sedang naik di dinding tebing, Lin Xiu merasakan hawa kehadiran sesuatu di belakangnya dan langsung menoleh ke arah sana. Rupanya, mereka adalah monster laba-laba taring hitam yang sudah berhasil naik ke atas dari tempat yang tidak terlihat oleh mereka, dan Lin Xiu pun berkata, "Ada beberapa yang berhasil naik ke atas sini dan mereka benar-benar terlihat sangat ingin menyerang kita." Lalu, Lin Xiu pun berkata kepada anggota timnya yang lain bahwa dirinya akan mengurus monster laba-laba hitam yang sudah naik ke atas, dan Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Semua ini adalah XP point yang sangat berharga untukku. Sungguh sangat disayangkan sekali jika mereka malah membakarnya seperti itu dan membuatnya malah menjadi sia-sia." Kemudian, dengan cepat Lin Xiu langsung menghabisi monster laba-laba taring hitam yang sudah berhasil naik ke atas, dan Lin Xiu pun kembali mendapatkan banyak XP point yang membuatnya merasa senang dan kembali berkata di dalam hatinya, "Haha, XP point yang aku dapatkan mulai bertambah. Perasaan ini sangatlah menyenangkan sekali." Melihat Lin Xiu yang merasa senang saat menghabisi monster laba-laba taring hitam sendirian, membuat Xiao Ruoshui kembali merasa heran dan berkata, "Dasar anak ini, lihatlah, dia terlihat bersemangat saat menghadapi para monster laba-laba taring hitam ini sendirian." Ma Baohou menjawab, "Aku juga tidak mengerti, mengapa dia terlihat sangat senang seperti itu? Apa serunya menghadapi monster sebanyak itu?" Lalu, di saat Lin Xiu sudah berhasil menghabisi semua monster laba-laba taring hitam tingkat 5 yang ada di sana, muncullah monster laba-laba taring hitam yang sudah bermutasi, yang merupakan tujuan mereka datang ke Dark Forest. Tetapi, sebelum Lin Xiu melawannya, ceritanya pun bersambung.